Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan berikan keiman di dalam nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa dapat hadir dan bertemu bertatap muka di dalam majelis yang mubarakah ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas kelanjutan pelajaran yang kemarin, yaitu masalah sunanil wudu. Yang dimana dalam sunnah wudu sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Ini masih sisa ada 4 sunan wudu yang akan kita bahas setelah ini selesai tentang masalah sunnah wudu. Selanjutnya masalah sunnah wudu adalah tatwilul qurra wa tahjil, yaitu memanjangkan basuhan di dalam wajah dan tangan dan kaki. Ini kita disunnahkan, yang dimana ini adalah suatu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum ghurrul muhajjalin yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Antum kalian semua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang melebihkan dalam basuhan pada wajah dan kaki dan tangan dan kedua kakinya. Dari mana? Daripada isbaghil wudu. Bekas-bekas atau sebab-sebab daripada wudu. Dan barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mampu, yang bisa daripada kalian untuk memanjangkan daripada qurra wa tahjil, maka lakukanlah. Ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana maksudnya qurra wa tahjil? Yaitu kita membasuh wajah kita, membasuh tangan kita, membasuh kaki kita, itu melebihi daripada basuhan yang wajib. Yang wajibnya basuhan di muka ini bagaimana? Dari batas ujung rambut, tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu, dari sini sampai sini. Ini kita lebihkan. Yang wajibnya cuma segini, ini kita lebihkan. Sampai ke kuping, sampai ke leher. Nah, ini yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diwajibkan di dalam membasuh, ketika membasuh kedua tangan bagaimana? Yang diwajibnya cuma sampai siku, dari telapak tangan sampai siku. Tapi kita disunnahkan. Sunnahkan apa? Memanjangkan sampai lengan. Begitu juga dengan kaki. Diwajibkan sampai mana? Cuma sampai telapak kaki. Tapi di sini disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di atas mata kaki atau setengah betis. Ini lebih baik. Ini katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada namanya memancarkan cahaya nanti di yaumil qiyamah. Orang yang banyak Yang banyak melebih-lebihkan di dalam basuhan ghurra wa tahjil. Jadi ghurrah itu basuhan pada wajah. Wa tahjil, ya ini basuhan di dalam pada tangan dan kedua kaki. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah mualah, yaitu terus menerus. Sunnah yang berikutnya adalah kita disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mualah, yaitu berwudu itu dilakukan secara terus menerus. Jangan nanti di rumah wudu kaki sampai tangan, masjid sambung lagi kepala, di muka sampai tangan, di masjid sambung kepala sampai kaki. Jangan. Tapi disunnahkan kita buat apa? Untuk terus menerus dalam wudu kita. Langsung disambung, sudah diselesaikan semuanya. Ini disunnahkan. Disunnahkan. Tapi di sini juga mengatakan mualah takunu syartan li sihhatil wudu. Dan mualah ini juga apa? Katanya juga untuk suatu syarat untuk sahnya di dalam wudu. Bagi siapa? Bagi orang yang daimul hadas. Maksudnya orang yang daimul hadas ini siapa? Orang yang sakit beser. Yang dia punya keran dia punya kemaluan itu sudah rusak. Tuh ada orang yang sakit beser tuh, yang tidak bisa nahan kencing lagi. Kalau dia mau kencing sudah. Tidak bisa sudah dia punya keran sudah
Tidak bisa sudah nahan dia kalau dia mau kencing. Ini orang yang sakit apa namanya? Orang yang salisil bol. Namanya penyakit BSR. Jadi orang yang punya penyakit seperti ini maka wajib mualah pada dirinya tersebut. Wajib, tidak boleh dia apa namanya berhenti. Kalau kita berhenti mungkin ada apa namanya? Ada kopiah kita jatuh, tidak masalah. Namanya pas kita wudu, kita bukan salisil bol, bukan sahibul salisil bol. Bukan. Tapi kita biasa alhamdulillah sehat walafiat. Jadi kita kalau kita wudu kita mungkin pas ada apa namanya HP kita jatuh, mungkin jam kita, cincin kita mungkin kita ambil dulu, boleh kita lanjut, tidak masalah. Yang penting di dalam basuhan tersebut tidak kering, tidak sempat kering. Kalau sudah sempat kering basuhan tangan kita, basuhan kepala kita, ini sudah apa namanya putus daripada mualah. Terus menerus tadi sudah namanya putus, berarti sudah tidak bersambung wudu kita tadi itu. Sudah tidak bersambung. Itu kita disunnahkan bagi orang yang sehat walafiat. Tapi bagi orang yang punya sakit salisil bol, yaitu orang yang sakit beser, ini hukumnya wajib. Jadi wudunya kapan nih orang yang salisil bol? Orang yang salisil bol nih wudunya sesudah masuk waktu baru boleh wudu. Tidak boleh dia wudu sebelum sholat isya. Tidak, jangan dulu. Dia wudunya kapan? Sesudah masuk waktu. Begitu azan, dia baru boleh wudu. Sebelum azan, dia tidak boleh wudu. Begitu azan, dia buang air kecil, dia istinja, dia apa namanya? Dia langsung wudu, dia langsung sholat. Tapi kalau dia sholat jamaah, Ustaz kelamaan nunggu apa namanya? Nunggu makmum dan sebagainya. Nah, itu tidak apa-apa. Itu salah satu sebab musabab daripada sholat. Tapi kalau dia lagi masih main HP lagi. Habis sudah wudu, buang air kecil apa segala masih lagi main HP dan lain sebagainya, ngobrol lagi sama teman. Ini bukan salah satu sebab di dalam sholat. Tapi kalau memang ada sebab nunggu imam, mungkin nunggu makmum yang lain, mungkin nunggu qomat, nunggu adzannya selesai dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Karena ini salah satu sebab-sebab di dalam sholat. Tidak masalah. Bagi orang yang salisil bol. Ini harus di dalam mualah bagi orang yang salisil bol. Terus menerus. Dan selanjutnya watarkul isti'anah, yaitu meninggalkan isti'anah. Isti'anah ini apa? Meminta pertolongan. Maksudnya bagaimana? Meminta pertolongan di dalam wudu. Kita minta tuangkan air, ya apa namanya? Pakai gayung. Ada si A mau wudu, dia panggil si B, sini ente. Kenapa? Tolong gayungkan saya, tuangkan saya air, saya mau berwudu. Ini makruh. Makruh bagi siapa? Makruh bagi orang yang masih sehat walafiat. Sekiranya dia masih sehat walafiat, tidak boleh bagi dia. Makruh hukumnya dia. Untuk apa? Minta tuangkan air buat dia berwudu. Tidak boleh. Makruh hukumnya. Terkadang dia menjadi wajib. Kapan? Kalau mungkin orangnya sudah syebe, sudah tidak kuat, sudah wudunya harus ditemani, harus dituangkan. Kalau tidak ini bisa jatuh nanti dia. Dia harus pegang dua-duanya tangannya. Kalau tidak nanti jatuh. Tidak bisa dia gayungkan dirinya. Ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia masih sehat walafiat, masih muda, masih kuat, dia minta gayungkan, tidak boleh. Atau ada juga kalau dengan maksud ta'lim, dengan maksud mengajarkan kepada muridnya. Ada seorang guru, sini ente tuangkan saya. Maksudnya apa? Ini ente lihat cara wudu yang benar. Nah, ini tidak masalah. Karena apa? Ini maksud taklim, mengajarkan kepada guru, kepada seorang murid. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Jadi isti'anah ini kita disunnahkan untuk meninggalkannya, meminta pertolongan untuk dalam menuangkan air. Ini kita apa? Disunnahkan untuk meninggalkannya. La yalik bil mu'tamad katanya. Tidak pantas dalam pada pendapat ulama yang halal mu'tamad. Terus watarkut tanshif bi khirqah, dan meninggalkan tanshif. Apa itu tanshif? Mengelap. Habis wudu dilap pakai handuk, dilap pakai tisu, mukanya, kepalanya, tangannya dilap semua biar kering. Ini hukumnya makruh juga, tidak boleh. Habis wudu langsung dilap dengan handuk. Habis wudu yang namanya apapun, mau tisu, mau lap, mau handuk, pokoknya yang maksud dalam mengeringkan ini kita disunnahkan untuk meninggalkan. Kita disunnahkan untuk meninggalkannya, tidak boleh.
kita disunnahkan untuk meninggalkannya. Kalau kita mengerjakannya habis wudu, lap langsung mukanya, wajahnya sampai tangan-tangannya dilap, ini hukumnya makruh. Kita lebih sunnah untuk apa? Untuk meninggalkannya. Karena apa? Ini atharul wudu, bekas-bekas daripada wudu, yang dimana wudu ini bisa memberikan cahaya. Cahaya bagi siapa? Cahaya bagi orang yang memperbanyak wudu. Selanjutnya, selesai daripada wudu, kita disunnahkan lagi apa? Berdoa setelah berwudu. Jadi setelah berwudu, dan wudu juga di dalam kitab tidak jelaskan, kita disunnahkan berwudu itu dalam keadaan menghadap kiblat. Mana arah kiblat? Sana. Tidak harus juga kita mereng kayak gini. Yang penting kita hadap sana. Kalau lebih bagus tempat wudu, ya sebisanya. Kalau memang sebisanya kita bisa menghadap kiblat, ya sudah, kita hadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Mungkin ada tembok, kita mempenjelipnya. Jangan. Ngapain gitu susah-susahkan. Kalau memang sekiranya keran itu bisa kita menghadap kiblat, posisinya bisa kita menghadap kiblat, ya sudah, tidak masalah. Kita hadapkan diri kita ke kiblat ketika berwudu. Selanjutnya selesai berwudu, kita disunnahkan membaca doa setelah berwudu. Jadi membaca doanya bagaimana? Baca doanya juga menghadap kiblat. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dan melihat ke langit. Bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang biasanya kalau kita baca sampai mana? Min ibadikas shalihin. Ditambah lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Habis itu baca apa? Baca surah Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, bacanya 3 kali, habis itu ayat kursi. Selesai. Ini yang disunnahkan. Jadi selesai kita berwudu, kita sunnahkan baca apa? Baca doa. Baca doa setelah berwudu. Sampai ibadikas sholihin disambung subhanakallahumma wa bihamdika sampai akhir. Habis itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai akhir. Habis itu baca surah Al-Qadar inna anzalna 3 kali. Selesai itu baru ayat kursi. Ini yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus kita praktekkan. Kita belajar, kita juga harus praktekkan. Bagaimana kita belajar dulu, kita tidak paham namanya main hadra, kita tidak paham. Tapi karena kita setiap hari belajar, setiap hari mengajar orang main hadra lagi sore-sore, berarti kita bisa mengamalkan. Ya enggak? Kita hadir majelis, kita mengamalkan apa yang kita pelajari tadi. Pergi majelis sana, main hadra. Berarti kita mengamalkan ilmu kita dengan orang yang ngajar kita main hadra. Bagaimana kita mengamalkan ilmu kita, apa yang diwariskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah senang tak? Senang. Sudah kita hadir majelis, kita mengamalkan ilmu kita. Kita pukul hadrah lagi. Buat siapa? Buat memuji Rasulullah. Rahmat tuh turun. Jadi ketika inda dzikrus sholihin, ketika disebutkan nama-nama orang yang soleh, suatu cerita dengan orang-orang yang soleh, manakib orang-orang yang soleh, rahmat itu turun. Ini baru orang soleh. Bagaimana dengan Rasulullah, orang yang di atasnya orang soleh. Bayangkan, Nabi Adam aja baru diciptakan, nama Nabi Muhammad SAW sudah bergandeng dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala di pintu surga. Kan dikatakan di dalam kitab di akhir daripada Maulid Tiba, dikatakan apa? Saking Allah itu mau meninggikan apa? Meninggikan Nabi Muhammad. Bagaimana Allah mau meninggikan Nabi Muhammad, menaikkan derajatnya Nabi Muhammad, biar orang tahu nih siapa Nabi Muhammad. Wa qaranasmuhu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqami. Allah Subhanahu Wa Taala apa? Menggandengkan namanya dengan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanbihan, nih peringatan, kasih tahu buat mereka
pemberitahuan buat mereka apa? Ala uluwi maqami, bahwa tingginya magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu bahwasannya Nabi Adam alaihi salam ketika kelempar kembali ke bumi, kan Nabi Adam dari surga karena melakukan suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempar ke dunia. Nabi Adam taubat. Dengan taubatnya dia Adam apa? Dengan tawasul bi ismi Muhammad. Dengan nama Nabi Muhammad. Dengan nama Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak tahu. Ini siapa ini Nabi Muhammad? Tidak tahu. Sudah ribuan abad setelah Nabi Adam baru Nabi Muhammad lahir. Tapi Nabi Adam pasti tahu dia ini seseorang yang tidak mungkin tidak tinggi magamnya. Karena apa? Namanya sudah ada apa? Digandeng di pintu surga dengan bersamaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus amalkan apa yang kita dapati di dalam majelis, dalam ceramahnya ustaz, dalam ceramahnya ceramahnya Habib dan lain sebagainya, semuanya kita amalkan, kita ambil satu persatu. Yang insya Allah kalau kita sering hadir majelis, yang tidak pernah sholat duha jadi sholat duha, yang sholat duhanya 2 rakaat jadi 4 rakaat, yang 4 rakaat jadi 6 rakaat, yang tidak pernah tahajud jadi tahajud, yang jarang puasa sunnah jadi rajin puasa sunnah. Insya Allah semuanya. Yang yang hajatnya banyak yang belum terkabulkan, insya Allah dikabulkan. Insya Allah dunia ini apa yang terjadi pada kekacauan kita di Indonesia ini khususnya, insya Allah berkah majelis aman semua, lancar semua, corona tidak ada lagi sudah. Ibarakatil majelis, kita niatkan, makanya kita niatkan. Sudah saya jelaskan pertama kali saya hadir di sini, semua itu tergantung niat kita. Sebelum dari rumah kita niatkan baik-baik apa niat kita untuk pergi ke majelis. Kita niatkan di dalam hati, saya pengen ini, saya pengen. Ya Allah, saya niat pergi majelis, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Niat, sebutkan semua. Kita sebutkan. Insya Allah dikabulkan. Berkah majelis dikabulkan. Semua hajat kita satu persatu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin. Sama Allah itu yang penting penting yakin. Karena Allah apa? Sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala, saya yakin saya berprasangka baik sama Allah, saya tidak bakal kena corona. Insyaallah yang tidak bakal kena corona. Ya. Ini hadis qudsi. Ini dari Nabi. Masa Nabi mau bohong? Apa yang dikatakan hadis qudsi? Allah sesuai dengan prasangka hambanya kepadanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita prasangkanya maka akan terjadi. Tapi kalau kita prasangka buruk, kena corona lah ke masjid ini, majelis kena corona lah, janganlah ini gini. Kena nanti. Sudah prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan siapa? Kesalahan diri kita. Belum terjadi apa-apa kita sudah prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Pada manusia saja kita tidak boleh berprasangka buruk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tekankan. Tetap juga kita mengikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker, pakai jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Jaga kesehatan sama tidur yang cukup.